Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 670 pemenang raja, pecundang Kou. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan tidak menolak untungnya, Han Bing dan Tan Kai pergi ke sana bersama-sama. Jika ada situasi yang tidak terduga, mereka mungkin bisa membantu. Di luar turun hujan ringan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan. Lin Yu agak cemas. Dia pertama kali menelepon Zhou Chen, tetapi Zhou Chen tidak menjawab. Setelah setengah jam, Han Bing dan yang lainnya mengikuti mobil Direktur Fang ke toko terbesar di bawah rumah lelang Zhou. Saya melihat 2 truk besar diparkir di luar toko saat ini, dan semua karyawan serta staf di toko itu mengenakan jas hujan, membawa barang antik yang dikemas dengan baik dan dibungkus dengan bantalan busa ke truk besar itu. Meskipun ini adalah beberapa barang antik kelas rendah, toko ini memang wajah pintu rumah lelang Zhou. Sekarang setelah pintu ditutup, itu juga menyatakan bahwa rumah lelang Zhou telah sepenuhnya ditarik dari ibu kota. Minggir, cepat bergerak, hahaha. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar diikuti Lin Yu, dan melihat Bentley hitam diparkir di seberang jalan, dan seorang pria paruh baya dengan setelan hitam berdiri di depan mobil. Dan di samping pria paruh baya itu berdiri seorang pengawal berbaju hitam, memegang payung untuknya. Lin Yu menyipitkan matanya dan segera mengenali pria itu adalah Sudong dari rumah lelang Xingbaoshai. Dia memegang cerutu di mulutnya, mengangkat kepalanya, dan sombong di toko. Orang-orang membawa barang antik keluar masuk. Lin Yu meliriknya dengan dingin, dan segera berlari ke toko setelah turun dari mobil. Saya melihat sebuah toko besar, setengahnya dikosongkan saat ini. Di mana Tuan Zhou? Lin Yu menarik seorang anggota staf dan bertanya dengan cemas. Ada di kantor. Staf buru-buru menanggapi Lin Yu. Lalu dia lari di tengah hujan. Lin Yu bergegas ke kantor, hanya untuk melihat Zhou Chen berdiri di meja di kantor sedang mengepak dokumen. Kakak Zhou, apa yang terjadi? Wajah Lin Yu merosot, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, ini bagus. Mengapa itu akan ditarik tiba-tiba? Bukankah aku memintamu untuk menunggu dengan sabar? Sabar tunggu. Zhou Chen mencibir, melirik Lin Yu, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, tunggu apa lagi, apakah ini belum berakhir selama setengah bulan? Aku tidak memberitahumu itu, jadi aku berlari sambil menangis dan memohon kami memaafkan saya, tapi lari dan menertawakan kami karena datang. Ini, seharusnya tidak. Kulit Lin Yu sedikit berubah, dan dia jelas tidak tahu mengapa, jadi dia berkata kepada Zhou Chen, atau mari kita tunggu 2 hari lagi. Tunggu. Zhou Chen menghela nafas lemah, dan berkata dengan suara yang dalam, menunggu toko ini akan dihancurkan oleh orang-orang dan pecinta barang antik. Selain itu, bahkan jika tidak, reputasi kita akan dicap oleh rumah lelang tembok besar. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Ini adalah akhir dari masalah, karena rumah lelang Zhou tidak memiliki kesempatan untuk berkembang di ibu kota. Yang harus dilakukan Zhou Chen adalah menghentikan kerugian pada waktunya dan menarik diri dari ibu kota secepat mungkin untuk menghemat biaya pemeliharaan operasi perusahaan. Selain itu, jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan bahkan reputasi Anda karena berada di Qinghai distigmatisasi, maka rumah mereka benar-benar sudah tamat. Lin Yu menggertakkan giginya. Jelas dia tidak mengharapkan situasi berkembang sedemikian rupa. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kakak Zhou, jangan khawatir, saya akan menelepon tuan rumah tembakau Hall dan bertanya apa yang sedang terjadi. Jiarong, bahkan sekarang, apakah kamu masih berbohong padaku? Zhou Chen menoleh dan melirik Lin Yu dengan tatapan sedih ketika segala sesuatunya berkembang hingga sekarang. Dia 100% yakin bahwa Lin Yu berbohong padanya. Jika apa yang dikatakan Lin Yu benar, dengan kekuatan Yan Kaotang,
setengah bulan sudah cukup untuk membuat rumah lelang ini terluka. Saya sudah bertanya, kota grosir komoditas kecil yang Anda sebut tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain sama sekali. Zhou Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya, dalam setengah bulan terakhir, perusahaan tidak memiliki masalah sama sekali. Jiarong, saudara, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan berbohong kepada saya. Dia awalnya memiliki sedikit harapan untuk kata-kata Lin Yu, tapi sekarang harapan terakhirnya hancur. Setelah berbicara, dia mengambil kotak file dan berjalan cepat keluar. Kakak Zhou, dengarkan aku tidak berbohong padamu. Kulit Lin Yu berubah. Terlepas dari memanggil Hu Qingfeng, dia buru-buru mengejarnya, dan berkata dengan nada bersemangat, kaget di dalam hatinya, bagaimana mungkin tidak ada gerakan dalam setengah bulan. Mungkinkah Hu Qingfeng berbohong pada dirinya sendiri? Mustahil. Sangat tidak mungkin. Dia bisa melihat ketulusan Hu Qingfeng di mata Hu Qingfeng. Zhou, beri aku filenya. Ketika Zhou Chen berjalan ke pintu toko sambil memegang dokumen, Direktur Fang buru-buru menyapanya, mengambil kotak file di tangan Zhou Chen, dan berlari ke mobil di depan pintu dengan dadanya. Oh, Tuan Zhou. Tuan He, ada apa dengan Anda? Mengapa Anda tiba-tiba tidak dapat menahannya? Anda akan mundur dari ibu kota. Pada saat ini, Sudong, yang berada di seberang jalan, tertawa dan mencibir setelah melihat Lin Yu dan Zhou Chen, membuang cerutu, dan berjalan cepat, dan pengawal di belakangnya juga buru-buru mengikuti dengan payungnya. Tuan He, jika saya ingat dengan benar, setengah bulan yang lalu, ketika kami minum bersama, Anda masih berbohong kepada kami dan mengatakan kami akan kembali menangis dan memohon kepada Anda. Belum setengah bulan berlalu, menangis, sepertinya kalian semua, hahaha. Sudong tertawa dengan sombong lagi saat dia berbicara, sombong yang tak terkatakan dalam tawanya. Lin Yu dan Zhou Chen sama-sama memiliki wajah pucat. Untuk sementara, saya tidak bisa berkata-kata, dan pemenangnya adalah pemenangnya, sekarang Sudong dan yang lainnya yang menang, jadi mereka memenuhi syarat untuk berteriak di sini. Dan mereka hanya bisa gigit gigi dan menanggung rasa malu ini. Kamu bicara omong kosong lagi di sini, percaya atau tidak, aku akan menangkapmu kembali. Han Bing sedikit marah, tapi dia berdiri dan dengan dingin memarahi Sudong, dan panik pada sertifikat dengan lambang nasional di tangannya. Ya, petugas polisi wanita. Sudong tanpa sadar menganggap Han Bing sebagai seorang polisi, dan mendengus dingin, kenapa, He Jiarong, Zhou Chen, jika kamu memanggil polisi, aku takut padamu. Aku berdiri di sini menyaksikan kegembiraan, kan? Melanggar hukum. Jika Anda bisa, biarkan dia menangkap saya. Bertindak sembrono. Wajah Han Bing menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Kai, bawa dia kembali untukku. Sebagai anggota dari Departemen Intelijen Militer, dia memang memiliki hak istimewa ini, dan dia dapat menangkap Sudong selama beberapa hari karena dicurigai. Iya. Tan Kai mengangguk, hampir jatuh. Tapi Lin Yu tiba-tiba berdiri, meraih Tan Kai, dan menggelengkan kepalanya ke arah Tan Kai. Sekarang mereka kalah dalam kontes ini, jadi Lin Yu rela berjudi kalah, jika Han Bing dan Tan Kai menyalahgunakan hak pribadi mereka. Jika Sudong tertangkap, dia akan rugi besar. Melihat Lin Yu menghentikan Tan Kai dan yang lainnya, Sudong menjadi semakin sombong. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu dan Zhou Chen, Hei. Dengar, kalian berdua, aku bisa memberimu kesempatan untuk tinggal di ibu kota. Selama Anda dengan hormat meminta maaf kepada saya, Dong Tian dan Dong Zhang, dan mendistribusikan 20% dari masing-masing saham kami. Kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda terus tinggal di ibu kota. Lakukan lamunan ibumu. Bahkan jika aku menarik diri dari ibu kota, aku tidak akan menderita karena rasa frustrasimu. Zhou Chen mengutuk Sudong dengan ekspresi yang galak.
Bajingan yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang ini lebih dari setengah dari perusahaan. Mengapa mereka tidak merebut perusahaan? Biarkan dia memberi mereka perusahaan secara gratis. Oke, kalau begitu keluar dari ibu kota. Sudong tersenyum pada Zhou Chen dengan senyum di wajahnya. Selain itu, saya akan memberitahu Anda kabar baik. Saya telah setuju dengan Dong Tian dari Tembok Besar dan Dong Zhang dari Heki. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan pasar selatan. Beberapa perusahaan selatan kami juga telah menghubungi balai lelang besar, dan mereka semua bersedia bekerja sama dengan kami. Jika saatnya tiba, Anda harus menunggu. Yang dia maksud adalah Zhou Chen tidak boleh berpikir bahwa menarik diri dari ibu kota itu aman. Mereka juga akan memanfaatkan kemenangan dan pergi ke Qinghai untuk merebut pangsa pasar dengan Zhou Chen. Ekspresi Zhou Chen berubah sedikit ketika dia mendengar kata-katanya, dan tinjunya yang terkepal sedikit bergetar. Qinghai adalah jalan keluar terakhir bagi keluarga mereka, jika mereka juga tersesat. Kemudian rumah mereka benar-benar selesai. Lin Yu mengertakkan gigi dengan kebencian, dan menatap dingin ke arah Sudong yang sangat sombong. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menanyai Hu Qingfeng apa yang sedang terjadi. Dia berjanji untuk membantu, mengapa dia tidak membantu? Retak. Pada saat itulah, sebuah mobil hitam menerobos tabir hujan, bergegas ke depan toko dengan kecepatan tinggi, dan membanting mobil tersebut karena jalan licin. Mobil melesat ke depan sebentar dan hampir menabrak tiang telepon di samping. Segera setelah itu, seorang pria berpakaian hitam menarik pintu mobil, berlari dengan panik, dan berkata dengan kaget, Sudong, ini tidak baik. Jelas, dia adalah bawahan Sudong. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dengan engah, lalu bangun karena malu dan berlari ke arah Sudong lagi. Apa yang membuatmu panik? Sudong Su melirik pria berpakaian hitam itu dan berteriak dengan marah. Pria berpakaian hitam itu memandang Lin Yu dan Zhou Chen yang berdiri di tangga, ekspresi mereka sedikit berubah, dan kemudian berlari ke arah Sudong dan membisikkan beberapa kata. Apa? Sudong berteriak, tubuhnya gemetar, kulitnya menjadi pucat, kakinya sedikit terhuyung, dan dia hampir jatuh ke tanah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.